Kalau secara sederhana menggambarkan kondisi ekonomi kita saat ini di tengah pandemi ini bagaimana, kemudian kan sudah ada beberapa kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah. Kira-kira sudah cukup tepat untuk memulihkan ekonomi nasional? Yang pertama, pertanyaannya di mana kita hari ini? Pejabat bilang belum resesi. Karena menggunakan definisi yang tidak lazim. Seluruh dunia itu, kalau kita mau ngomong resesi, kita bandingkan kuartal 2 banding kuartal 1 dan kuartal terakhir tahun 2019. Nah, selama 2 kuartal terakhir itu minus, ya, artinya Indonesia sudah masuk resesi. Tapi di samping itu, kalau dari segi rakyat biasa, pengusaha itu udah terjadi resesi. Nah, kemungkinan akan nggak kuartal ketiga lebih baik jadi positif? Kemungkinannya sangat kecil sekali. Kemungkinan paling besar itu akan kembali negatif. Kenapa? Karena banyak rencana-rencana dalam 5 bulan terakhir ini, banyakannya itu akan ini, akan mengeluarkan uang untuk ini, akan itu. Karena realisasinya sangat rendah sekali. Inilah yang menjelaskan kenapa terlalu banyak akan. Ini udah nyaris mau 6 bulan loh, ya, sejak awal krisis, awal pertengahan Maret Corona. Kok masih hanya akan. Belum ada kebijakan konkret yang betul-betul dirasakan oleh rakyat. Kenapa? Karena prioritas itu tidak betul-betul tegas dan clear. Harusnya prioritas kita menurut kami cuma 3. Satu, fokus untuk mengalahkan corona, menghentikan corona. Yang kedua, fokus untuk kasih makan rakyat yang nganggur atau pekerja harian selama 6 bulan. Yang ketiga, fokus untuk meningkatkan produksi pangan. Nah, semua yang lain-lain itu harus dihentikan dulu sementara. Istilah saya realokasi anggaran. Pemerintah pakai istilah yang sama, realokasi anggaran. Tapi kalau dilihat angka-angkanya, itu masih kepengen bikin ini, proyek itu. Ya. Jadi prioritasnya tidak betul-betul. Pak Rizal, sebentar saya potong. Tadi Anda mengatakan bahwa pemerintah ini nampaknya seakan-akan belum ada kebijakan real yang juga dapat membooster ekonomi kita. Dan Anda mengatakan ada pos-pos yang bisa dilakukan relokasi anggaran. Realnya mungkin Anda bisa menjelaskan, mungkin pos A dirubah saja untuk pos B begitu. Apa mungkin, Pak? Iya, saya kira banyak sekali ya. Kemarin saya baru bilang, kita kan mau ngabisin buat pilkada nih 20 triliun. Ya, itu uang besar loh. Hasilnya juga dapat ditebak kelanjutan dari KKN dan oligarki. Kenapa 20 triliun itu tidak dipakai untuk beli 30 juta handphone? Dipakai untuk bangun wifi 1 juta ya, dan pulsa gratis. Bayangin itu, hari ini saya banyak terima keluhan dari bapak-bapak, ibu-ibu, biaya pulsa mahal, telepon nggak ada. Masa pemerintah buat menyelesaikan masalah ini aja kagak bisa? Ya, realokasikan aja dari pilkadanya diundur 6 bulan atau 1 tahun, pakai uang 20 triliun untuk menyediakan handphone kepada 30 juta anak-anak yang miskin, dan 1 juta titik wifi dan pulsa gratis. Itu contoh, banyak lagi yang lain-lain. Baik. Pak Rizal, kalau bicara tadi soal realokasi, terus saya juga catat dari Bu Afriani ada belanja pemerintah, kan ada 2 program setidaknya dalam beberapa waktu terakhir ini, soal pemberian insentif kepada mereka yang bergaji di bawah 5 juta, kemudian ada insentif juga buat UMKM dan ibu rumah tangga. Ini bisa meningkatkan konsumsi di masyarakat bawah nggak? Kalau terjadi sudah tentu, tapi saya tetap ada skeptis ya, karena selama ini kan akan ini, akan itu, apa yang terjadi di lapangan tidak demikian, ya. Nah, efektivitas birokrasi itu relatif sangat lambat, dengan apa yang diharapkan. Jangan lupa nih udah 6 bulan loh. Belum ada yang betul-betul signifikan. Ada itu yang cuman simbolik, yang cuman porsinya kecil sekali.
Tapi saya setuju dengan Afi tadi, ya jangan ngimpi dah mau narik investasi besar-besaran tahun ini, karena kecuali untuk sumber daya alam itu pun yang tertentu saja. Ya lebih bagus fokus untuk mengendalikan manajemen permintaan, pompa daya beli golongan menengah ke bawah, itu yang akan meningkatkan permintaan, akhirnya membantu perbaikan daripada korporasi dan ekonomi secara umum. Tapi kalau masih mau invest ini, invest itu, saya mohon maaf, invest di Indonesia kan kalau pemerintah yang lakukan pasti dikorupsi lah 30%-nya. Ya kan, jangan-jangan nih birokrat dalam suasana begini, pejabat masih aja pengen proyek ini, proyek itu. Hentikan dulu kek, kenapa kek? Nanti kalau kita udah punya uang, setahun 2 tahun lagi, kita mulai lagi. Baik. Pak Rizal, jadi kecepatan birokrasi ini juga harus diperhatikan begitu ya. Berarti Anda melihat BLT, kemudian insentif untuk pekerja di bawah gaji 5 juta ini masih belum efektif ya? Ya, tadi seperti dikatakan Afi, kan soal kualitas data. Karena ternyata bertahun-tahun datanya ini tidak diverifikasi, tidak di cleaning datanya. Masa pekerjaan sangat sederhana itu klarifikasi data dan verifikasi itu tidak dilakukan, sehingga persis mau bagi bingung. Hal-hal ini sebetulnya menunjukkan kualitas of leadership. Ya, kalau para pejabatnya kualitas of leadershipnya rendah, di bawah juga ogah-ogahan melaksanakan verifikasi data seperti ini. Baik, Pak Rizal, Bu Afi, paparannya menarik. Mudah-mudahan kita punya waktu lain hari untuk lebih mengelaborasi, tapi karena terbatasan durasi, kami mengucapkan terima kasih pagi hari ini atas kesediaan waktu, dan semoga ini juga bisa menjadi masukan untuk pemerintah. Betul. Ya, bagaimana mengalokasikan anggaran yang paling dibutuhkan untuk kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih banyak Bu Afi dan juga Pak Rizal untuk waktunya, jaga kesehatan selalu. Terima kasih.